dan masih punya banyak waktu, Anda bisa menjadi Saya ingin meminjam satu metafora supaya kita lebih mudah memahami. Pernah nggak perhatikan bahwa dari sekian banyak orang yang Anda kenal sepanjang hidup, ada yang memang berbeda. Bukan karena mereka paling kaya atau paling pintar atau paling sukses, tapi karena berada dekat mereka membuat Anda merasa aman dan nyaman menjadi diri sendiri. Mereka tidak terlihat sibuk membuktikan apapun, tidak tersinggung pada hal-hal kecil, tidak mencari validasi dari setiap percakapan. Ketika ada konflik di sekitar, mereka tidak panik, tidak ikut larut, hanya hadir dengan kepala yang tetap dingin. Ketika anak-anak mereka melakukan kesalahan, mereka tidak meledak. Ketika dipuji, mereka tidak melayang. Ketika dikritik, mereka tidak hancur. Mereka seperti rumah yang fondasinya kokoh. Mau angin sekencang apapun, mau hujan selebat apapun, rumah itu tetap berdiri. Bukan karena temboknya yang tebal, tapi karena fondasinya yang dalam. Halo, saya Nancy Dinar. Saya adalah edukator, konselor, dan advokat anak gifted dan keluarganya di Indonesia. Di episode sebelumnya, kita bicara tentang mengapa banyak orang dewasa tidak pernah benar-benar bertumbuh. Hari ini kita akan bicara tentang sisi sebaliknya, tentang mereka yang sudah selesai. Dan bagaimana jika Anda yang masih muda dan masih punya banyak waktu, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka. Saya ingin meminjam satu metafora supaya kita lebih mudah pahami. Bayangkan sebuah kompleks perumahan KPR. Anda pasti familiar dengan jenis perumahan ini. Perumahan yang berkembang pesat di kota-kota besar di Indonesia. Rumah-rumah di kompleks ini dibangun dengan satu cetakan yang sama. Ukurannya sama, modelnya sama, warna catnya pun sama. Bahkan pohon mangga di depan pun ditanam developer pada posisi yang persis sama. Anda berjalan di kompleks ini dan kalau tidak melihat nomor rumah, Anda bisa nyasar ke rumah tetangga karena semuanya kelihatan identik. Lalu apa yang terjadi setelah 5 atau 10 tahun? Mayoritas penghuni tidak melakukan apa-apa. Rumah mereka tetap persis seperti waktu serah terima dari developer. Cat mulai pudar, tapi ya begitu saja. Atap mulai bocor, ya ditambal. Fondasinya retak sedikit, ya ditutupi keramik baru. Hidup berjalan, tagihan dibayar, anak besar, mereka pensiun, dan rumah itu tetap rumah yang sama dengan kekurangan yang sama. Lalu ada kelompok kedua, mereka rajin merenovasi. Mereka pasang wallpaper baru, mereka bongkar dapur, ganti dengan kitchen set yang trendy, mereka tambah carport, cat dindingnya jadi warna abu-abu modern, bukan lagi warna krem standar developer. Dari luar, rumah mereka kelihatan jauh lebih cantik dari rumah tetangga. Mereka bangga, bahkan mereka posting di Instagram. Tapi ada satu hal yang tidak mereka sentuh, fondasinya, strukturnya, tiang-tiang utama yang menopang seluruh rumah. Itu masih sama persis dengan yang dibangun developer dulu. Cat boleh diganti, tapi yang menahan rumah ketika gempa datang itu tidak pernah dibongkar. Lalu ada kelompok ketiga, yang paling sedikit, yang paling tidak masuk akal di mata tetangga. Mereka membongkar rumahnya sampai ke fondasi. Tetangga heran, kenapa sih rumahnya kan masih bagus? Mereka rela hidup di kontrakan sementara, repot mengeluarkan biaya besar, melewati berbulan-bulan debu dan keributan. Untuk apa? Untuk membangun fondasi yang lebih dalam, tiang yang lebih kuat, struktur yang dirancang menahan gempa, bukan sekedar berdiri di hari yang cerah. 15 tahun kemudian, ketika gempa besar datang, rumah kelompok pertama dan kedua sama-sama retak. Bahkan yang sudah direnovasi pun retak di tempat yang sama dengan rumah tetangga karena fondasinya identik. Tapi rumah kelompok ketiga masih berdiri. Bukan karena beruntung, tapi karena memang ia dirancang untuk itu. Inilah yang sebenarnya dikatakan Kazimierz Dabrowski lebih dari setengah abad lalu. Dabrowski mengamati sesuatu yang membuat ilmu psikologi pada zamannya tidak nyaman. Ia melihat bahwa mayoritas populasi manusia tidak benar-benar berkembang secara psikologis sepanjang hidupnya. Mereka hidup untuk memenuhi kebutuhan biologis, makan, minum, tidur, kawin, cari nafkah, lindungi keluarga, ikut aturan masyarakat, pensiun, meninggal, selesai.
Kedengaran kejam? Mungkin. Tapi coba kita jujur sebentar. Dabrowski menyebut tingkat ini sebagai level 1 atau primary integration. Bukan jahat, bukan bodoh, hanya rumah developer yang tidak pernah direnovasi. Hidup mengalir sesuai cetakan yang diberikan masyarakat. Sukses didefinisikan oleh tetangga, kebahagiaan didefinisikan oleh iklan, nilai-nilai diadopsi tanpa diuji, krisis dihindari, pertanyaan eksistensial dianggap penyakit yang harus disembuhkan dengan piknik atau staycation. Ada kelompok yang lebih tinggi yang Dabrowski sebut tingkat menengah. Mereka adalah orang-orang yang merenovasi. Mereka membaca buku self-help, ikut seminar, mungkin terapi sebentar. Kelihatan lebih reflektif dari kebanyakan orang. Tapi mereka tidak benar-benar membongkar fondasinya. Mereka hanya memperhalus permukaan. Ketika krisis besar datang, mereka tetap bereaksi dari fondasi lama yang sama. Lalu ada kelompok kecil yang Dabrowski paling tertarik amati. Mereka yang ia sebut memiliki developmental potential, suatu kombinasi langka antara overexcitabilitas, intensitas emosi, kepekaan moral, dan kapasitas untuk merasakan ketidakpuasan eksistensial yang mendalam. Dan Dabrowski mengamati bahwa karakteristik ini paling sering ditemukan pada individu gifted. Bukan karena gifted itu lebih unggul, bukan. Tapi karena gifted membawa beban dan berkat yang sama, yaitu kapasitas untuk merasakan terlalu banyak, melihat terlalu dalam, sampai pada satu titik mereka tidak bisa lagi berpura-pura puas dengan rumah developer. Maka mereka melewati apa yang Dabrowski sebut positive disintegration, sebuah proses ketika struktur lama harus hancur dulu dengan menyakitkan, lewat krisis, lewat depresi eksistensial, lewat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat tidur tidak nyenyak berbulan-bulan sebelum struktur yang baru yang lebih kuat dibangun. Inilah ironi yang jarang dibicarakan. Orang yang paling sehat secara psikologis seringkali adalah orang yang pernah paling hancur secara psikologis. Bukan karena hancurnya itu sendiri yang menyembuhkan, tapi karena hancur itulah yang memberi kesempatan untuk fondasi yang lebih dalam dibangun. Lalu seperti apa orang yang fondasinya sudah dibongkar dan dibangun ulang ini? Pertama, mereka tidak mudah tersinggung. Bukan karena tidak punya perasaan, tapi karena harga diri mereka tidak lagi tergantung pada pendapat orang lain. Pujian tidak membuat mereka membesar, kritik tidak membuat mereka mengecil. Mereka sudah tahu siapa diri mereka dan tidak butuh konfirmasi setiap hari. Kedua, mereka jarang menghakimi. Karena mereka sudah pernah turun ke ruang bawah tanah diri mereka sendiri dan melihat shadow-nya, yaitu sisi gelap manusia yang sering tertimbun di area bawah sadar. Mereka tahu manusia itu kompleks. Mereka tahu di balik perilaku yang tidak menyenangkan, hampir selalu ada luka yang tidak diproses. Mereka jadi pengamat, bukan hakim. Ketiga, mereka bisa duduk dalam emosi yang tidak nyaman tanpa harus melarikan diri. Sedih, ya sedih. Tidak harus langsung dialihkan dengan shopping atau scrolling. Marah, ya diakui. Tidak harus langsung dilampiaskan ke orang yang lebih lemah. Mereka sudah bernamai dengan kenyataan bahwa hidup memang membawa rasa yang penuh spektrum. Dan tugas mereka bukan menghindarinya, tapi mengalaminya dengan kesadaran. Keempat, mereka bisa meminta maaf dengan tulus, tanpa pembelaan, tanpa tapi-tapi. Tanpa harus disuruh dulu, karena ego mereka tidak lagi rapuh. Mengakui salah tidak meruntuhkan diri mereka, justru menguatkan. Kelima, mereka mencinta tanpa mencekram. Mereka bisa mencintai pasangan tanpa harus memiliki, mencintai anak tanpa harus mengontrol, mencintai teman tanpa harus memonopoli. Karena cinta mereka tidak lagi datang dari rasa lapar, melainkan dari rasa berlimpah. Keenam, mereka tidak takut sendiri. Kesendirian bukan musuh. Kesendirian adalah teman lama yang sudah dikenal akrab. Mereka bisa berfungsi sangat baik dalam keramaian dan sama baiknya dalam kesunyian. Dan ketujuh, ini yang paling halus. Mereka memberi rasa aman pada orang lain. Cukup dengan hadir tanpa banyak bicara. Anda hanya akan merasa di dekat mereka, Anda diizinkan menjadi diri Anda sendiri yang utuh dengan segala keruwetannya.
Pertanyaan terpenting kalau Anda masih muda, masih di usia 20-an, 30-an, masih punya banyak waktu. Bagaimana cara menuju ke sana? Pertama, jangan takut pada krisis. Ketika hidup Anda terasa runtuh, ketika depresi datang, ketika hubungan hancur, ketika karir yang Anda kira jalur Anda ternyata terasa kosong. Jangan buru-buru menambalnya. Jangan langsung lari ke seminar motivasi yang berteriak, "You can do it." Jangan langsung beli buku yang menyuruh Anda berpikir positif. Duduklah dulu di reruntuhannya. Lihat apa yang sebenarnya sedang hancur. Karena seringkali yang hancur itu bukan diri Anda. Yang hancur itu adalah versi diri Anda yang dibangun dari ekspektasi orang lain. Kedua, mulailah bertanya pertanyaan yang dilarang masyarakat. Apakah saya benar-benar ingin pekerjaan ini? Atau karena saya ingin dilihat sebagai orang yang punya pekerjaan? Apakah saya benar-benar mencintai pasangan saya? Ataukah karena saya takut sendiri? Apakah saya benar-benar percaya pada nilai-nilai yang saya pegang? Atau saya hanya tidak pernah mempertanyakannya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menggoyangkan fondasi Anda. Itulah tujuannya. Ketiga, cari bantuan ketika perlu. Terapis yang baik, mentor yang sudah pernah melewati jalan ini, komunitas kecil yang aman. Membongkar fondasi sendirian itu berbahaya. Anda bisa tertimpa reruntuhan. Carilah orang yang tahu cara memegang ruang untuk Anda. Keempat, kenali shadow Anda. Apa saja dark side yang Anda selama ini pendam? Apa yang paling Anda benci pada orang lain? Itu petunjuk. Apa yang paling membuat Anda meledak? Itu juga petunjuk. Apa yang paling Anda tutupi dari dunia? Itu petunjuk. Shadow tidak menjadi musuh ketika ia diakui. Shadow menjadi musuh ketika ia disangkal. Kelima, dan ini yang paling penting, bersabarlah dengan diri sendiri. Pembongkaran fondasi tidak terjadi dalam 1 minggu retret atau 1 sesi terapi. Ini pekerjaan bertahun-tahun dan mungkin seumur hidup. Tapi setiap lapis yang dibongkar, setiap luka yang diakui, setiap pola yang diputus akan menambah kedalaman fondasi baru Anda. Jadi jika Anda masih muda dan mendengarkan ini sambil bertanya-tanya, apakah saya akan menjadi orang dewasa yang seperti itu? Saya ingin mengatakan sesuatu. Anda punya pilihan. Sebagian besar tetangga di kompleks perumahan kehidupan ini akan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Sebagian akan memilih merenovasi permukaan. Tapi pintu untuk membongkar fondasi selalu terbuka. Hanya jarang ada yang masuk. Dan jika Anda termasuk yang memiliki developmental potential, jika emosi Anda terasa terlalu intens, jika pertanyaan-pertanyaan eksistensial sering datang mengganggu tidur Anda, jika Anda merasa tidak cocok dengan cetakan yang ditawarkan dunia, jangan anggap itu sebagai kutukan. Itu adalah bahan baku. Bahan baku untuk membangun rumah yang suatu hari nanti ketika gempa-gempa kehidupan datang akan menjadi tempat berlindung. Bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar Anda yang rumahnya runtuh. Karena pada akhirnya dunia ini tidak terlalu kekurangan rumah yang cantik. Dunia ini kekurangan rumah yang kokoh. Dan rumah seperti itu dibangun hanya oleh mereka yang berani membongkar fondasinya dulu.